Berarti dia kan ibaratnya mencari informasinya kan dekat sekali. Karena apa? Kalau ada pembahasan yang sendiri yang sudah lama, itu artinya sudah tidak relevan. Ya. Nah, kemudian dalam membuat satu karya ilmiah itu, dalam pengorganisasian tulisannya itu juga ada format tertentu. Ya. Ada yang dari awal 1, 2, 3, ada yang ABC, ya. Ada yang Romawi 1, 2, 3. Kalau bentuk layoutnya sih ada yang 1 kolom, 2 kolom, dan seterusnya. Nah, tapi mau 1 kolom, 2 kolom, dan seterusnya, kalau Anda menampilkan gambar atau tabel, itu nggak boleh nanggung. Ya. Kalau di atas, ada kertas itu ya, kalau nggak di atas ya di bawah sekalian, nggak boleh di tengah gitu. Ya, kalau bisa sih di atas. Tapi kalau tidak memungkinkan di bawah. Dan penjelasan misalnya gambar atau tabel, tentunya setelah ada pembahasan. Nggak boleh muncul tiba-tiba gambar atau tabel dulu, baru dijelaskan. Ya. Sehingga pasti kalau membahas itu seperti dijelaskan dalam tabel di bawah ini ya harusnya. Tapi kalau di jurnal biasanya tidak menyebut di bawah atau di atas. Inisial tabel aja, seperti jelasan dalam tabel berapa. Ya. Seperti misalnya tabel itu kan ada tabel 1 tentang apa, tabel 2 apa ya, seperti tabel. Sehingga rujukan tabel itu bisa dipakai ya dimanapun halaman. Begitu juga gambar. Oke, itu pengorganisasiannya ya. Kemudian koheren. Jadi kalau kita membaca satu tulisan, kalau kita menyebut antar kalimat saja harus koheren. Ya. Apalagi antar paragraf. Ya. Sehingga jangan sampai orang membaca itu logika, aliran logikanya terganggu. Sehingga kalau membaca itu seperti meneruskan. Ya. Kan biasa ada kalimat, ada anak kalimat. Ya. Tapi dalam satu paragraf itu akhirnya adalah penuntasan dari paragraf itu sendiri. Sehingga kalau ganti paragraf itu adalah ya topik yang masih ya topik yang masih membawa substansi dari, tapi substansinya sudah jelas, misalnya ganti paragraf di atas ada masalah. Penelitian terakhir ya misalnya gitu ya, banyak yang membahas tentang pengaruh bias dari satu data time series yang menyebabkan rendahnya MRE misalnya. Jadi kalau kita tim series, orang itu sudah tahu bias itu apa. Gitu. Jadi yang baca itu, oh berarti tim seriesnya itu ada fluktuatif. Ya, misalnya tim seriesnya itu angka misalnya satu dimensi, enggak multivaria dulu, mau linear aja misalnya. Misalnya ada angka 1, 5, 6, 20, 4.
5, 7, 30, ya 12. Nah, itu berarti nanti akan mempengaruhi kalau digunakan untuk apa? Untuk menghitung nanti ada matrik evaluasi yang disebut dengan MAE, ya. Itu pasti, jadi MAE itu mean average error. Pasti akan banyak yang nggak pas, ya. Dari itu kalau dibuat titiknya adalah square-nya adalah harian misalnya, itu pasti selisih rata-ratanya sangat tinggi sekali. Ya, ada lonjakan ini. Sehingga kalau nanti menggunakan data historisnya, itu nggak mungkin akan, misal dari 3, 4, 7, 2, 1, 6, 30 gitu ya. Itu dari angka sebelumnya pasti sulit untuk menjelaskan kenapa sampai ada selisih 24. Pertanyaannya ini beneran atau outlier? Ya. Nah, ini berarti penelitian terakhir banyak yang bahas tentang pengaruh dari ya data bias time series ya terhadap, terus menyebutkan misalnya peneliti X ya dalam referensi 14 misalnya mengungkapkan bahwa penyebab bias ya adalah ke non stasioner atau kompleksitas dari pengaruh data eksternal atau eksogen misalnya. Nah, ini berarti ada masalah umum, ya banyak peneliti, terus khusus. Kemudian di situ harus diklarifikasi apa yang diungkap oleh peneliti Mr. X itu, ya. Oke, Mr. X membawa informasi dipengaruhi oleh tidak stasionernya data, ya, tidak linier, ya, cenderung kompleksitas yang dipengaruhi oleh data eksogen. Oke, misalnya diambil satu lagi, apakah benar semuanya bilang pengaruhnya eksogen? Misalnya yang lain lagi, ya, dipengaruhi oleh noise misalnya. Nah, kalau ganti paragraf, yang di bawah adalah eksogen dan noise. Ya, kalau ganti paragraf, nah berarti paragraf 1 dan paragraf 2. Paragraf 1 itu adalah menjelaskan fenomena bahwa penelitian terbaru sekarang banyak yang membahas tentang bias dari data time series. Diklarifikasi oleh dua peneliti itu bahwa bias disebabkan atau diungkapkan pengaruh dari data eksogen, ya, noise, kemudian karakter non-linear, non-stasioner tadi. Nah, berarti Anda mau ngambil yang mana dari situ? Nah, sehingga itu umpan untuk paragraf berikutnya. Kalau kamu pengen mengetahui hubungan noise dengan, kalau MAE rendah, RMAE rendah, itu berarti kan kinerja dari prediksi misalnya. Ternyata Anda mengambil topik bahwa pengaruh daripada noise, ya oke, berarti
noise itu yang harus dikembangkan, berarti mengumpankan. Jadi dari masalah yang diungkapkan itu, Anda mengambil ini karena itu adalah bagian dari masalah. Nah, berikutnya kamu membahas tentang noise. Noise merupakan, nah, bahas di situ. Tapi bahasnya juga, jadi di situ noise merupakan bagian penting dalam pengelolaan noise merupakan bagian penting dalam meningkatkan performa metode prediksi misalnya. Metode prediksi banyak diterapkan pada berbagai bidang misalnya. Ada kesehatan, ada ekonomi, ada dan lainnya. Namun ya, khusus data besar ya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, pengelolaan noise menjadi, nah, itu harus ada referensinya. Yang asalnya tadi umum jadi spesifik, sekarang noise terus, ke bawah harus noise terus. Masalah noise apa? Penyelesaian noise dan seterusnya. Nah itu artinya ada hubungan koheren. Jangan dari atas tadi sudah penelitian terakhir banyak yang mengungkapkan bahwa ya bias itu sangat mempengaruhi nilai MAI, RMSE misalnya seterusnya. Terus di anak kalimatnya tadi diungkap oleh peneliti ini ternyata rendahnya MAI itu dipengaruhi oleh apa tadi? Cipit tadi apa tadi? Oke, intinya sudah didukung oleh dua peneliti ya. Yang referensinya dirujuk tentunya ya. Tadi 14 sama 18 misalnya atau 14 sama 15 itu mengungkapkan ya dipengaruhi oleh noise dan dipengaruhi faktor eksternal misalnya. Nah, kalau di bawahnya Anda nggak membawa noise dan eksternal itu kan logika orang membaca jadi nggak nyambung ini. Tiba-tiba membahas lagi. Banyak juga penelitian yang membahas tentang apa gitu. Malah dibandingkan paragraf 1 dibandingkan paragraf 2. Nah, ini kan kacau nih. Justru paragraf 1 yang sudah kamu ungkapkan, sudah ada induk kalimatnya, ada anak kalimatnya. Lah anak kalimatnya memasalahkan apa? Oh, dia mengungkapkan masalah tentang pengaruh noise, ya. Kalau pengaruh noise yang kamu ambil, yang satu tadi pengaruh data eksternal, kaitannya dengan karakter data yang non-linear dan non-stasioner, kamu try noise, maka noise itu harus kamu jelaskan bahwa noise, ya, yang tadi yang dua nggak di bawah nggak apa-apa, itu hanya membandingkan bahwa kamu tidak mengambil semua masalah, kamu spesifik pada noise-nya. Memang penelitian itu fokus pada satu masalah, ya. Nah, kemudian Anda sudah paragraf noise, ya. Salah satu menyelesaikan noise dalam data besar adalah menggunakan threshold. Misalnya, peneliti ini menyebutkan atau mengungkapkan threshold yang terbaik adalah threshold itu batas atas, batas bawah dari satu nilai data, ya, sehingga biasnya itu bisa diukur sesuai dengan threshold. Nah, threshold itu juga tidak boleh general. Threshold itu sesuai dengan datanya. Kalau datanya linear, thresholdnya bisa statis. Tapi kalau datanya naik turun, thresholdnya bisa dinamis. Nah, berarti Anda tertarik menyelesaikan noise-nya dengan adaptive threshold.
Kemudian Anda fokus di situ, ya. Untuk data kecil cocok pakai statis threshold, ya. Untuk data besar yang cenderung fluktuatif, ya, itu pakai adaptive threshold. Nah, sekarang metode yang digunakan untuk threshold kamu jelaskan di situ, berarti sudah mengarah ke metode, ya. Ada metode ensemble, ada metode yang jelas. Kalau dinamis nggak mungkin pakai metode yang berdiri sendiri, ya. Karena di situ ada masalah global, ada masalah lokal. Masalah global metodenya cocok. Apa? Masalah lokal cocoknya apa? Nah, global itu kalau Anda membaca grafik, ya, trennya itu disebut global. Kalau dalam wavelet disebut aproksimasi. Tapi kalau yang detail, nah, sehingga di situ metodenya salah satunya adalah wavelet. Wavelet yang manual itu bisa DWT. Wavelet yang otomatis membentuk threshold itu disebut EEMD. Cuman masalahnya kalau EEMD, Anda sudah tidak bisa mengintervensi dekomposisi dari istilahnya dekomposisi dari sinyal itu. Sinyal level umum, ada level detail. Ya. Nah, sehingga di situ ternyata cara memisahkan sinyal caranya ada yang manual, ya. Ada yang otomatis, dia otomatis sudah menyesuaikan kondisi datanya. Nah, karena Anda akan ensemble atau paling enggak integrasi dengan metode lainnya, Anda kalau ngambil dari awal otomatis, maka metode lain yang akan digabung tidak punya peranan terhadap, ya. Jadi misalnya kalau tingkat noise-nya sekian, kalau pakai EEMD otomatis akan ketemu 5 level misalnya. Tapi kalau dengan DWT atau wavelet yang sederhana pakai dB4 kalau nggak salah ya, itu Anda bisa menentukan sendiri mau kamu buat berapa level. Semakin banyak level, Anda akan semakin banyak detailnya. Ya, semakin sedikit level, ya Anda akan menemukan sedikit detail. Nah, berarti informasi dapat lebih banyak yang tadi. Jadi, cuman memang ada untung ruginya ya dalam kecepatan proses EEMD itu lebih bagus ya, karena memang kalau datanya fluktuatif seperti data saham yang seperti grafiknya naik turun tingkat tinggi itu, ya, itu dia akan menyesuaikan threshold-nya. Oke, berarti penulisan itu harus selalu terhubung antar kalimat, antar paragraf. Bahkan harus antar section, antar subbagian. Ya. Makanya biasanya di depan itu ada gambaran apa yang akan dibahas. Ya. Setelah pendahuluan itu nanti biasanya ada sistematikanya. Bab berikutnya membahas tentang metodologi misalnya. Bab atau section berikutnya apa dan seterusnya. Kemudian transisi, ya. Tadi antara yang saya jelaskan paragraf 1 dan paragraf 2 itu ada transisinya. Kenapa? Mulai dari umum
Ini saya nggak bawa ini ya, nggak bawa tulisan jadi nggak bisa. Penelitian terakhir banyak yang membahas tentang pengaruh bias satu data tim series tentunya ya. Mau kompleks mau tidak kompleks, mau multivariat atau linier, itu pasti ada biasnya. Nah, penyebab bias itu harus dicari. Ya. Kalau IP-mu asalnya 3,2, 3,1, tiba-tiba jadi 1,2, nah ini ada biasnya ini, ada masalah. Penyebabnya apa? Gitu. Sehingga untuk memprediksi berikutnya akan kesulitan. Ya. Informasinya itu akhirnya menemukan semacam ketidaknormalan. Kalau ini berulang terus pada periode yang sama, nebaknya gampang. Oh, setelah 4 semester IP-nya turun, naik lagi 4 semester turun. Oh, kesimpulannya orang ini pasti 4 semester itu 2 tahun. Setiap 2 tahun orang ini pasti ada masalah ini. Cari, ya, faktor-faktor lingkungan, faktor kesehatan, oh ternyata punya paratipes orang ini. Setiap 2 tahun sakit harus bed rest atau harus apa. Nah, tapi kalau sporadis, kan sulit ini. Masalah ganjil kalau masih di siklus yang normal itu bisa. Yang jadi masalah sudah ganjil sporadis, ini masalah. Kadang-kadang IP-nya 4,0, kadang-kadang 1, nah ini dalam statistik atau dalam ini aneh ya. Orang kok bisa disparitas apa ya? Kalau 1,0 itu apa? Ya maaf aja. Orang itu kok bisa berperan bodoh dan pandai, ya. Umumnya kalau bodoh kan bodoh terus. Kalau bodoh jadi pandai naik sedikit, ya. Atau pandai jadi bodoh pun nggak drastis. Ini kok aneh ini. Kesimpulannya pasti dia pas IP-nya 4,0 ngepeknya sukses. Artinya tidak normal sebagai mahasiswa. Nah, dalam data statistik juga seperti itu. Kok harga minyak tiba-tiba naik tinggi sekali? Ya. Oh, pasti ada perang ini. Perang di negara yang penghasil. Tapi setiap 5 tahun kok mesti naik tinggi. Nah, ini ada masalah juga. Mosok perang periodik sih. Kan gitu. Nah, itu data itu dalam statistik ya. Statistik sekarang diambil oleh mesin learning, statistik yang rumit yang tidak bisa ditangani statistik diambil oleh AI. Jadi AI itu ragu sekali sekarang. Ya itu contohnya karena metodenya bisa digabung-gabung, ya. Metodenya sudah digabung-gabung, ya. Nggak tahu nanti hibrid digabung dengan apa lagi sehingga dalam statistik yang tidak bisa diprediksi, ya. Dalam AI tidak ada satupun yang tidak diprediksi, ya. Semuanya bisa. Cuman tingkat akurasinya, ya, itu membutuhkan data besar. Semakin korelasi hubungan data eksternal itu dalam data target itu istilahnya eksogen apapun, ya, maka bisa dilakukan prediksi karena ada yang disebut dengan
korelasi. Kesatuan, kemudian kepadatan isi. Jadi jangan sampai Anda menulis itu banyak kembangannya. Ya. To the point aja. Sehingga ringkas, makanya banyak jurnal yang hanya cuman 6 halaman. Termasuk paragrafnya. Paragraf. Termasuk daftar pustakanya. Ya. Oke, ini nah sekarang membuat karya ilmiah. Ya. Jadi nanti ada pilihan membuat karya ilmiah. Tapi kalau menurut saya minimal biar gampang. Kalau Anda membuat skripsi belum saatnya, atau Anda membuat KP belum saatnya kan repot juga. Tapi kalau jurnal itu kan setiap saat bisa. Tapi kalau langsung jurnal kayaknya kan berat. Mungkin Anda bikin proceeding misalnya. Tapi proceeding itu masalahnya harus dipresentasikan biasanya dalam seminar proceeding. Kalau tempatnya jauh kan biaya, ya mending jurnal Sinta 3 atau 2 gitu. Siapa tahu nanti bisa ditabung untuk menggantikan TA1 misalnya. Saya mampu mengaplikasikan materi literasi informasi yang dipelajari untuk membuat karya ilmiah. Kalimatnya sih banyak sih ya. Kalimatnya. Proposal ilmiah atau kerja praktek, artikel ilmiah jurnal internasional, menurut saya yang gampang masuk akal ya ini 4 dan 5 ini. Mahasiswa mampu membuat sebuah kalimat dengan baik dan benar. Soal tugas akhir mata kuliah, buat sebuah karya tulis ilmiah bisa dalam bentuk pilih satu ya. Makalah, proposal, skripsi, artikel, jurnal saja ya, jurnal. Nah, ini lebih sulit lagi ini. Anda harus mengambil minimal 40 ya artikel yang sejenis Anda review ya. Sehingga dari 40 itu sebenarnya Anda bisa menyimpulkan apa gitu. Tapi kalau proceeding atau jurnal Anda cukup lewat riset gap aja. Yang saya sebutkan tadi, saya contohkan, sudah dijelaskan oleh peneliti 2 tadi, ya. Yang induk kalimatnya itu kan apa tadi? Saat ini atau current apa? Jadi ceritanya harus sekarang. Akhir-akhir ini boleh lah ya. Akhirnya banyak peneliti yang membahas pengaruh tentang bias ya dalam data. Sebenarnya terserah mau tim series mau apa. Kalau datanya itu bias, itu memiliki pengaruh terhadap MAE misalnya. Atau umum aja lah masalah prediksi. Nah, itu berarti kan disembung. Sebabnya apa? Lah ada 2 peneliti tadi. Ternyata bias itu kalau dalam data time series dipengaruhi oleh non-stasioner, non-linear, sama data eksogen. Peneliti kedua tadi
biasnya itu dipengaruhi oleh noise, ya. Noise itu sebenarnya adalah data yang ikut dalam data target tim series misalnya, itu kan ada targetnya, tapi tidak diketahui, itu namanya noise. Misalnya angkanya harusnya 5, kok jadi 7, ya. Angkanya harusnya 100, kok jadi 90, itu juga noise juga. Nah, tergantung ininya. Kalau noise-nya itu noise data kesehatan, ternyata noise-nya, prediksi loh ini ya, ternyata data bulan lalu dimasukkan sekarang, atau sebagian data bulan, nah ini kan sudah masalah ini. Sehingga fakta dari bulan itu masalah. Ada juga yang salah karena input, ini noise juga. Ya. Tapi kalau noise-nya dalam EKG, ECG, data kesehatan yang lain, ya, noise-nya beda. Misalnya stressing yang tinggi, ya, itu kalau di EKG juga menciptakan itu yang tinggi apa? Kalau grafik itu ada ininya ya, ada naik turunnya itu tinggi, ya. Jadi yang paling masuk akal, nggak tahu kalau ada yang buat proposal skripsi silahkan. Intinya pilih salah satu. Dalam logika ilmiah harus memperhatikan langkah-langkah literasi informasi. Anda membuat apa? Harus berdasarkan ide. Nah, ide itu tidak ide itu tidak datang di ruang kosong. Setelah membaca beberapa jurnal, ya kayak yang saya jelaskan tadi, oh ternyata yang gampangnya gini, data yang fluktuatif naik turun secara sporadis gitu ya. Sporadis itu sekuen waktunya bebas, nggak ada siklus yang normal. Itu menyebabkan bias. Nah, bias itu yang menyebabkan biangnya metode peramalan itu menghasilkan MAE dan RMAE yang rendah itu. Berarti metode itu jelek. Artinya nebak 10 cuma 3 yang benar misalnya gitu. Lah kenapa? Karena yang 7 itu datanya aneh. Ya. Nggak pernah bisa ditebak. Tidak ada informasi yang menyebabkan aneh itu. Kalau aneh ada yang menyebabkan, ada informasi yang aneh itu masih bisa ditelusuri dalam AI. Tapi kalau aneh tidak ada informasi apa-apa, ya paling gampang adalah outlier. Outlier itu kesalahan manusia. Nah itu kalau datanya dari data sekunder manusia. Kalau data primer, misalnya otak Anda atau otak siapa di-scan, lonjakan itunya tinggi banget itu. Ya, apa langsung menyebab apa? Apa langsung menyebut oh gejala stroke kan ya nggak mungkin. Ya. Nah, itu yang menjadi apa? Yang menjadi langkah penting bahwa ide itu pasti dia pernah membaca. Ya pernah membaca jurnal. Menyari, oh setelah saya baca ada ya kalau sekarang sih gampang ya. Jurnal
jurnal Anda. Tapi harus punya konsen. Saya mau meneliti tentang apa? Noise ya, cari. Noise mau apa? Mau kamu bersihkan atau mau apa? Ya. Noise hanya kamu smoothing ya atau mau denoise ini. Denoising kan ada istilah smoothing dan denoising. Kalau noise-nya data seperti tadi, beda kalau misalnya noise-nya pada gambar, citra. Gambarnya buram, berarti ada noise-nya. Nah, ini datanya fluktuatifnya nggak karu-karuan. Berarti informasi sesungguhnya kabur ini. Karena ditutupi oleh kabur, noise itu, maka sulit diprediksi. Sama saja. Karena gambar ditutupi oleh bercak-bercak, maka saya tidak bisa melihat gambar dengan baik. Sehingga penjelasan gambar itu jadi kabur. Ini kira-kira suasananya mendung atau sore? Nah, nggak jelas ini. Karena memang ada bercak. Nah, tapi intinya sama. Mau menghilangkan noise total, tapi jangan sampai menghilangkan noise-nya, akhirnya menghilangkan gambarnya ada. Itu berarti sama saja over smoothing, ya. Noise-nya hilang, gambarnya hilang. Sama saja. Noise yang terlalu denoise, ya, denoising, itu akhirnya mungkin MAE-nya meningkat, RMAE-nya meningkat, tapi informasinya hilang, ya. Karena di fluktuatif itu yang benar, ya. Misalnya gambar yang fluktuatif, ada 5, ada 7, 8, 10, 30, 16, 7, 20, 31, langsung kamu garis lurus di atas 5, 6, set, garis bawah. Tapi kalau garis bawahnya pasti 0 ya ini, karena ini adalah data. Kecuali ada data min kan nggak mungkin. Misalnya data jumlah penyakit, ya maksimal berapa terserah, minimal ya 0. Kalau penyakit sampai yang sakit min 10 kan nggak mungkin. Berarti ini threshold atasnya aja, threshold bawah pasti 0. Karena fluktuatif, kamu kasih threshold, kamu batasi, pokoknya rata-rata 5. Nah, kacau ini. Kalau ada benar-benar kejadian di atas 5 kan hilang itu. Nah, karena Anda memberi threshold yang ngawur ini, otomatis MAE dan RMSE-nya pasti benar. Ada tamu itu. Sehingga menebak 10 ketemu 10, menebak 10 ketemu 9, nggak ada salahnya sama sekali. Nah, itu berarti padahal kita pengen memberi noise, threshold yang adaptif. Ini yang benar kira-kira noise-nya berapa? Ya, ini. Duh, ternyata ada petugas sensus. Oke, langsung ke sini ya. Dalam membuat karya ilmiah harus memperhatikan langkah-langkah menemukan ide tadi. Nah, idenya paling gampang Anda baca jurnal, Anda bandingkan, ada riset gap. Jadi kumpulkan, misalnya sudah tertarik pada noise. Saya pengen melakukan rekonstruksi gambar misalnya. Ya. Nah, kamu cari. Ya. Kata kuncinya rekonstruksi citra. Kemudian noise. Nah, nanti akan ketemu jurnal. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Rekonstruksi citra itu apa?
Sensus nang. Kamu jawab dulu ya. Menemukan ide itu banyak ya. Untuk merekonstruksi gambar lagi, tadi penyebabnya bukan hanya noise juga loh ya. Ada faktor cahaya juga, mengembalikan ke cahaya aslinya, ya. Atau mengembalikan ke apa? Misalnya nanti kamu menemukan, tapi masalahnya apa? Kalau Anda mengembalikan ke aslinya, itu Anda harus punya datasetnya. Misalnya, saya pengen kalau ketemu eh, potongan batu candi ini, ya misalnya, saya pengen tahu sebenarnya profilnya yang asli ini loh, misalnya gitu kan. Kan banyak tau kalau candi itu ada pahatan-pahatan, kemudian dibiarkan menumbuk karena dia nggak, yang ulah candi itu namanya apa? Itu dia tidak mau masang kalau nggak ketemu pasangan kayak puzzle gitu ya. Ya. Atau paling gampang mungkin gini, mungkin belum ada ya, ini ide saja. Kamu beli puzzle yang potongannya banyak, ya. Kemudian masing-masing kan ada itu yang di Lego itu yang puzzle satu dimensi ya, ada puzzle dua dimensi soalnya. Itu kalau candi kan dua dimensi ya. Ini yang kertas saja, yang potongan-potongannya itu kamu foto, kamu jadikan dataset, ya. Kemudian kalau kamu menemukan, misalnya kamu pasang 5 acak gitu, itu kira-kira berikutnya itu puzzle itu yang mana, ya. Itu bisa dijadikan mungkin dikemas apa, eh, prediksi potongan puzzle untuk anak, untuk belajar anak misalnya, itu bisa juga. Walaupun kayaknya sederhana, tapi lumayan sulit itu ya. Jadi kalau yang potongannya lebih dari 300 potong, ya, itu kan nanti Anda bisa membantu anak. Setelah disorot kamera, berikutnya apa? Jadi aplikasimu harus eh, dihubungkan dengan kamera gadget. Oke, harus ada ide dulu. Kalau nggak ada ide, nggak usah diteruskan. Nah, dari ide itu merumuskan masalah. Ya, rumusan masalah itu adalah eh, kalimat yang digunakan, tapi kalimat padat ya, kalimat apa? Misalnya, bagaimana membantu anak menemukan potongan puzzle. Apalah nanti bagaimana menemukan menemukan permainan puzzle anak atau potongan puzzle anak, ya, dengan cepat berbasis AI misalnya, ya. Sehingga di situ orang membaca itu
dalam tugas akhir, oh anak ini membuat karya sebagai alat bantu berbasis AI menemukan potongan puzzle. Oh, masuk akal juga. Tapi di latar belakangnya dijelaskan bahwa puzzle ini bukan puzzle yang mudah. Puzzle yang mudah pakai AI buat apa gitu. Nah, itu idenya itu tadi. Jadi kalau maksudnya Anda pengen merekonstruksi candi ya, pakai alat bantu itu. Sehingga apa? Manfaatnya AI itu jelas. Ya. Anda memprediksi terhadap sesuatu yang hilang. Ya. Oke, kalau objek besarnya enggak ketemu karena datasetnya enggak ada, ya, datasetnya harusnya semakin banyak datasetnya, maka semakin cerdas AI Anda, semakin sedikit ya semakin sulit. Itu perumusan masalah, mengidentifikasi dan mengakses informasi. Jadi misalnya tentang Anda ingin membuat noise yang adaptif tadi, kok noise, threshold yang adaptif terhadap pengelolaan noise itu, nah, Anda harus kira-kira butuh informasi apa saja ini. Berarti Anda butuh literasi. Literasi dalam karya ilmiah adalah literatur sebagai daftar pustaka nanti. Karena dalam menulis, mulai dari pendahuluan sampai metodologi, itu nggak boleh ngarang. Hanya mengungkapkan fakta-fakta penelitian terbaru. Oh, menurut ini seperti ini, menurut ini seperti ini. Oh, masalah ini ternyata sudah dibahas oleh ini, ya. Nah, dengan begitu Anda mengisi celah atau celah penelitian atau riset gap yang ilmiah. Karena apa? Basis penelitian sebelumnya sudah ada. Kan nggak mungkin orang menemukan dari yang belum ada. Anda di dunia ini kan sesuatu sudah ada semua. Mau bikin apa tiba-tiba baru kan nggak mungkin. Kecuali Einstein mungkin ya. Ada nggak ahli fisika tentang atom bahwa teori fusinya itu sebelumnya ada? Yang kadang kalau Einstein kan orang baru ya, modern. Tapi kalau Thomas Alva Edison itu apa ya menggunakan rumus itu? Kayaknya dia coba-coba aja, coba dicari. Kalau betul-betul dari nol lah itu hebat. Berarti coba-coba, tapi konsisten dengan percobaannya. Apakah
Secara teknis Alva Edison lebih dikenal sebagai seorang penemu. Nah, teknologi yang menerapkan metode ilmiah praktis. Oh, benar. Iteratif dia, mencoba-coba dia. Bukan seorang ilmuwan teoritis murni. Dia orang praktis. Tapi iteratifnya itu bisa disebut ilmiah, konsisten, memperbarui. Ya, iteratif itu berulang-ulang dengan memperbarui kekurangannya. Ini kalau di rekayasa prakarya yang berulang-ulang menemukan sedikit ide dibuat, kemudian dicari feedbacknya, diperbaiki feedback. Ini prototipe, ada blueprintnya. Ya, prototipe punya penemuan sedikit dibuat begitu. Jadi beda kan, ini betul-betul seorang penemu, sebelumnya nggak ada ini, atau teknolog, ya, merupakan metode ilmiah praktis, bukan seorang ilmuwan teoritis murni yang merumuskan postulat atau hukum matematika. Jadi matematikanya nggak ada, orang lain aja yang mematematikan, tidak ada rumus atau postulat teori baru, tidak ada rumus atau postulat ilmiah yang dikreditkan, diberikan secara langsung oleh Edison, seperti layaknya hukum Newton atau teori rivalitas. Prinsip ilmu terapan dalam menerapkan ilmu pijar sistem kelistrikan, ia prinsip dasar fisika seperti hukum Ohm. Nah, kan baru hukum Ohm. Efek Edison ini adalah fenomena pancaran elektron. Nah, aneh juga ya. Dia bisa mencoba-coba. Ini kalau orang Jawa sudah dikasih sebutan kanjeng, kiai. Oke, sampai mana? Mengidentifikasi informasi jurnal yang dibutuhkan, mengevaluasi informasinya ya yang disebutkan tadi. Kalau Anda sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, mengaksesnya juga benar di tempat yang benar. Ya Anda cari ya minimal mencarinya, walaupun itu tidak asli ya. Ternyata ada apa? Minimal ya mencarinya di Google Scholar ya. Minimal kalau nggak bisa ngakses. Misalnya apa? Noise, bisa nggak kata kunci? Nah ini, noise image tadi. Ini bisa diurutkan tahunnya enggak ini? Noise image. Beda malah hasilnya. Ya cari tahunnya ya yang cari yang citasinya banyak. Ini 69. Wah ini gila. Tahun berapa tapi? Oh lama. Ini walaupun karya ilmiah ya, publishnya di tempat yang bagus ya. Oh proceeding tapi ya. Nggak ada satupun yang mensitasi.
Oke, gitu ya. Jadi kalau tahu ngakses jurnalnya ya jurnalnya itu lebih bagus. Kalau ini kan semua jurnal masuk di sini. Tapi kadang-kadang sudah ada yang dibajak, ternyata ditempatkan di tempat lain, ya. Itu yang kadang-kadang kena reviewer. Mengevaluasi informasi layak atau tidak untuk melayak tidak diakses dari tempat yang baik atau tidak, biar tidak jadi plagiat atau mendapatkan informasi yang masuk kategori black apa itu, yang di blacklist itu ya. Menggunakan informasi manajemen sumber informasi, nanti Anda bisa ya minimal pakai Mendeley gitu ya. Mengevaluasi karya, setiap informasi yang dapat melalui jurnal Anda harus mereview maksudnya gitu ya. 3 karya yang dihasilkan harus original. Nomor 3. Artinya memang ide Anda belum ada. Dibuat dengan betul-betul memperhatikan materi literasi yang telah ditetapkan. Panjang karya minimal, ya kalau jurnal ya maksimal ya, minimal. Kalau jurnal ya lebih baik maksimal 12. Kalau Sinta paling 7 ya. 7 8. Menggunakan 15 sumber referensi informasi tadi minimal 15. 5 tahun terakhir, berarti 21 masih boleh. Bagiannya lengkap sistematis, yaitu ada mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, related work, ya, purpose method atau metodologi dan seterusnya. Berarti penulisan tadi yang saya jelaskan tadi, ya, susunan kalimatnya harus ikuti ini, sehingga yang baca itu tidak kehilangan lompatan logika. Bacanya itu bacaan yang selaras logikanya. Lakukan cek plagiasi terhadap, kalau sudah kamu tulis Anda pakai Turnitin. Punya akses Turnitin kan? Mahasiswa dapat melakukan penggalian ide, gagasan, penciptaan, membuat pokoknya idenya Anda terserah, ya. Idenya nanti kamu konsultasikan kepada ChatGPT juga nggak apa-apa. Kamu puja-puja ChatGPT-nya dulu. Anda adalah seorang peneliti dan reviewer senior tingkat internasional pada majalah bereputasi terindeks Scopus kuartil 1 misalnya. Tolong ide saya ini sudah pernah ada yang membahas dalam penelitian 5 tahun terakhir atau belum? Nanti dijawab. Tugas dikerjakan dengan menggunakan, kalau sudah dijawab, tolong beri masukan kepada saya. Ya. Apa saja yang harus saya, atau tahapan apa yang harus saya kerjakan, tolong deskripsikan secara ringkas sesuai dengan kaidah jurnal ilmiah. Mesti pertama mulai dataset, ya, dia mesti kasih gitu. Dataset, kemudian perlakuan dataset, ya, dan seterusnya. Tugas dikerjakan menggunakan banyak sumber informasi referensi. Tapi kalau bisa sejenis. Maksudnya kalau kamu akan publish di internasional, kalau kamu menggunakan referensi bahasa Indonesia pasti ditolak. Karena yang disebut majalah internasional yang bereputasi itu hanya 5 bahasa. Bahasa Indonesia tidak ada.
Nah, Anda juga harus memperhatikan misalnya, tapi nggak mungkin kayaknya ya. Tapi kalau mungkin juga apa-apa. Misalnya kamu publish ke jurnal internasional. Siapa tahu bisa. Nah, kalau misalnya jurnalnya adalah Sinta, Anda akan sangat Anda akan sangat diperhatikan kalau referensimu itu dari jurnal internasional yang bereputasi, terindeks Scopus, kuartil 1 atau kuartil 2. Pasti kalau reviewnya beneran, wah hebat juga anak ini, referensinya nggak ecek-ecek ini. Paling nggak dibaca gitu. Ya. Tapi kalau kamu nulis jurnal Sinta 2 atau Sinta 3, referensimu ya dari Sinta juga, dia tahu kualitas Sintanya seperti apa. Mahasiswa dituntut untuk melakukan sintesis informasi. Jadi Anda boleh menggunakan kombinasi ya misalnya penelitian A dengan metode A, penelitian B dengan metode B, tapi bukan metodenya si A dan si B. Metode Anda kombinasikan nggak apa-apa. Ya. Misalnya penelitian si A, metodenya cocok untuk data untuk data yang biasnya SAR. Ya. Penelitian B cocok untuk data yang tingkat non-linearitasnya besar juga. Anda gabungkan. Berarti menggabungkan dua ini cocok untuk data yang memiliki masalah kompleksitas data. Datanya tidak stasioner. Harus distasionerkan. Datanya tidak linier. Berarti antar variabel saling mempengaruhi. Ya. Jadi kalau variabel A dan variabel B itu bisa meningkatkan X, tapi kalau variabel A saja justru X-nya turun. Ya. Istilahnya dua itu menyebabkan naiknya target tadi. Ikuti template. Inti dari materi mata kuliah ini adalah bahasa dapat memanfaatkan informasi yang sudah. Oke, intinya Anda di terakhir semester ini harus menghasilkan satu karya. Ya. Apakah itu persoalan penelitian, artikel, jurnal, proceeding dan sebagainya. Tapi saran saya, ya, ini gambaran. Ini kalau jurnal internasional ya, ini V2 ini. Tapi kamu nggak bisa ngikuti ini kayaknya. Selain mahal juga referensinya harus banyak. Ini proceeding, ya paling layak nanti dicari Anda Sinta 3, Sinta 2 aja, syukur Sinta 1. Intinya itu. Misi Pak, apakah PPT-nya udah diupload di Kulino Pak? Oh belum, nanti ya, nanti tak upload ya. Oke, nanti saya upload semua.
Baik Pak, itu berarti terakhirnya untuk mengumpulkannya kapan ya Pak? Sebelum UTS ya. Sorry, sebelum UAS. Masih ada waktu kan? Maksudnya gini ya, nggak harus publish, tapi kalau publish langsung nilainya A. Nggak usah publish, diterima, direvisi sudah nilainya A. Coba-coba aja. Sekarang cari daftar Sinta di internet ya. Ya saya sih punya punya analisis yang pasti diterima asal bayar 700. Nah, ini penyakitnya orang Indonesia. Tapi kalau bisa yang memang direview lah ya. Itu idenya Sinta, itu kan Indonesia pengen bikin Scopus sendiri. Oke, kita bikin indeks database jurnal kita, jurnal-jurnal ilmiah yang ada di kampus kita review. Kalau memenuhi ini, nanti oh ini Sinta 1, ini malah bisnis. Tahu kalau mahasiswa ada jalur publikasi dan jurnal untuk publikasi masih sedikit, langsunglah pada bikin. Nah bikinnya tapi mentalnya sudah cari duit. Sulit ini wong Indonesia ini. Apa-apa jadi duit ini. Yang susah kan konsumennya istilahnya ya. Kan dosen nggak bisa bilang, oh kamu jangan di sini. Lah nyatanya diakui oleh Dikti, dikasih Sinta. Kan proses apa istilahnya ya, penilaian untuk jadi Sinta itu kan juga nggak gampang. Tapi setelah jadi Sinta kenapa dibiarkan? Kan biasa ya, orang itu kalau pengen masuk dalam kategori yang baik itu angel, tapi setelah masuk jadinya nggak sembarangan. Misalnya saat jadi honorer itu kadang-kadang orangnya sregep. Setelah jadi PNS nggak sregep. Nah ini mentalnya nggak permanen. Siapa nih? Izin tanya Pak, kebetulan saya sudah membuat paper TA1, TA dan sudah accept. Oke, boleh. Boleh, Mas. Loh ini semester berapa sih? Harusnya ini semester berapa? Berarti ngulang ini ya? Saya kelas RPL sih Pak. Jadi sudah Semester membuat berapa nih? Kelas RPL itu semester berapa? semester 4 Pak. 4 sudah TA1. Hebat juga. Iya, soalnya lanjutan sih Pak RPL. Oke. Boleh, Mas. Justru itu, ya. Justru itu tugas tadi salah satunya itu adalah apa tadi ya? Tujuannya tadi kan tujuan mata kuliah ini masa mampu membuat sebuah karya ilmiah dengan baik dan benar. Lah kalau kamu sudah accept ya berarti sudah capaianmu kan sudah. Ya, nggak apa-apa yang sudah accept. Cuman absennya dalam semester ini ya. Iya Pak. Ke bulan kemarin Oke. sih Oh, bagus. sintetik. Iya, iya. Sinta 3. Iya Pak. Oke, Mas Zainal nggak apa-apa. Yang lainnya ada yang kayak Mas Zainal ini. Kalau saya sih orangnya gampang. Mas Gede juga. Iya, Pak. Saya tanya, review berapa kali itu? Apa? Revisi berapa kali? Untuk saya kebetulan revisi 1 kali sih Pak. Oke, lumayan direvisi. Mas Gede? Saya beberapa kali sih, Pak. Karena beberapa kali pindah template, Pak. Loh, template-nya beda langsung tolak tuh kalau jurnal. Iya, Maksudnya Pak. yang dari
Oh, maksudnya pernah ditolak. Itu ya, Pak. Iya, kan nggak mungkin, Mas, kamu revisi template-mu salah ya, nggak mungkin. Nomor satu adalah kesesuaian administrasi atau template, karena itu yang ngecek bukan reviewer, tapi editor. Kalau editornya sudah nggak layak, pasti coret. Oke, nggak apa-apa, dipakai aja Mas Gede. Semester ini juga ya? Iya, Pak, semester ini. Oke, yang lainnya. Nanti saya upload di materi, saya upload di Kulino, dan mahasiswa yang sudah punya karya, nanti saya kasih tempat untuk mensubmit ya ke ini. Kalau yang sudah accept, mungkin bisa dikasih bukti komunikasinya ya. Sudah diterima. Baik, Pak. Paling gampang itu Anda harus membayar sekian sampai tanggal sekian misalnya gitu. Oke, yang lainnya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya akhiri. Yang lainnya segera membuat Mas Deris. Pak, izin tanya Pak, jika sudah membuat paper Sinta 2 dari template jurnal UGM JNTT itu masih tahap review itu bisa nggak ya Pak? Sudah diterima di Masih tahap Sinta review, 2 Pak. UGM. Iya, Sinta Pak. Previewer. Sinta Previewer itu maksudnya belum Sinta 1, 2, 3? Ini template dari Sinta 2 dari templatenya JNTT Pak. Oh, coba dikasih ke saya, nanti saya browsingnya itu masuknya apa? Jurnal apa seminar? Oke, boleh sih harusnya. Yang lainnya? Enggak ada? Pak, itu kalau untuk tintanya tuh bebas atau gimana, Pak? Ya kalau saya pengennya cinta yang terbaik ya. Tapi bebas lah, karena di mata kuliah tadi juga tidak menyebutkan harus cinta berapa. Tapi harus ada tantangan sedikit lah, kalau bisa tinta 2 lah ya, tinta 1. Soalnya Cinta 3. kalau sampai UAS agak mepet banget, Pak. Kalau buat dari awal, Pak. Nggak apa-apa, nanti kan ada penilaian sendiri. Yang penting disubmit dulu. Harusnya enggak loh ya. Nah itu 3 hari selesai. Asal Anda sudah punya idenya, sudah punya, kalau eksperimennya sudah ada datasetnya. Kalau dataset nggak ada, bisa banyak kan. Mau cari di Kaggle atau mau di mana kan banyak. Cuma di Indonesia saja data setnya itu nggak di, harusnya kan saya pernah nyoba masuk ke BPS gitu ya.